Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baru-baru ini teman-temannya saya mendapatkan sebuah video yang cukup mengejutkan. Sosok ustadz yang selama ini cukup saya kagumi ternyata membela Hamas. Karena dulu saya pernah menonton video beliau ini ya, di dalam sebuah ceramahnya membela Salafi. Namun kenapa ya beliau ini malah membela Hamas lalu mengecam Harry Pras, karena Harry Pras tersebut membongkar kedok siapa sebenarnya Hamas. Dan sosok Ustadz ini adalah Ustadz Fakhrul Razi. Di dalam cuplikan videonya tersebut, Ustadz Fakhrul Razi mengecam keras Harry Pras dan menyuruh Harry Pras meminta maaf karena telah menjelek-jelekan Hamas. Entah, saya ini bingung ya dengan Ustadz Fakhrul Razi ini. Apakah beliau ini memang tidak tahu siapa sosok Hamas atau entahlah. Pokoknya di dalam cuplikan video ini beliau dengan sangat tegas mengecam Harry Pras karena Harry Pras tersebut yaitu menghasut pasukan Hamas. Dan ini dia cuplikan videonya teman-teman ya. Sampaikan video ini kepada Harry Pras yang sangat jahat dan sangat kejam lisannya, statementnya yang mengatakan bahwa para pejuang di Gaza itu hanya berpura-pura perang. Lalu dia mengatakan lewat pura-pura perang pasukan dikit gak habis-habis, tapi warga Gaza semakin habis. Kamu tidak mengerti ayat Allah. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan pernah katakan orang-orang yang meninggal karena berperang jalan Allah itu wafat, mati. Bal ahya, tapi dia itu hidup di sisi Allah. Kamu nggak takut, akhi? Harry, dengarkan. Kamu sudah sehebat apa? Saya baca komen-komen Ustaz, malah mereka nyuruh antum belajar bahasa Arab. Udahlah, belajar aja dulu. Harry, kalau kamu nggak ngerti jangan ngomong. Kamu fatal sekali. Dan itu bisa memakan semua amal soleh antum dan membuat antum nanti menderita di akhirat. Jadi orang yang bangkrut dengan banyak berbicara apa yang kamu tidak ketahui. Ingat akhir ayat Allah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya, utusan-utusan Allah dan orang-orang yang berperang jalan Allah kamu menghinanya, Her. Segera minta maaf, Her. Saya kasih waktu. Bikin video minta maaf. Pernyataan ini sudah mengundang luar biasa. Ya, sakit hati yang sangat dalam bagi kami para ustadz, para pendakwah. Saya 12 tahun saya di Timur Tengah. Saya mengenal keluarga para pejuang-pejuang, bahkan keluarga besar Ismail Haniyah, keluarga besar para pejuang di sana. Segera minta maaf. Tentu saja melihat video ini teman-temannya, Harry Pras tidak terima dengan kecaman Ustadz Fakhrul Razi ini. Harry Pras malah disuruh membuat video permintaan maaf atas apa yang telah dia lakukan. Jadi tentu saja seorang Harry Pras tentu enggan melakukan hal tersebut karena Harry Pras ini merasa benar apa yang telah dia lakukan. Memang sosok Hamas ini adalah bagian dari Syiah setelah kita melihat fakta yang terjadi. Jadi video ini teman-temannya berawal dari videonya Muhammad Hussein Gaza, di mana Muhammad Hussein Gaza tersebut memfitnah Arab Saudi. Dari inilah buntutnya panjang, akhirnya Ustadz Fakhrul Razi ini melihat apa yang Harry Pras lakukan di channelnya tersebut, dan akhirnya Ustadz Fakhrul Razi menyuruh Harry Pras mengklarifikasi permintaan maaf atas perbuatannya tersebut. Coba kita langsung simak saja apa tanggapan Harry Pras tentang kecaman yang dilakukan oleh Ustadz Fakhrul Razi ini. Ini dia videonya. Pasti kalian sudah menyimak video barusan, ya, yang dimana mengatakan Harry Pras itu jahat, berlidah jahat, menuduh pejuang Gaza itu berpura-pura perang dengan Israel dan lain sebagainya. Perhatikan baik-baik teman-teman, video-video saya berbicara tentang data dan fakta. Yang pertama, konteks yang kita bahas pada beberapa hari ini yaitu tentang Hizbullah, yang dimana Hussein Gaza menjadi tamu kehormatan karena apa, diundang oleh Rafidah menghadiri acara pemakaman Rafidah dan menyebutnya Sayyid, yang mulia, ya, yang mulia Hasan Nasrullah. Itu menjadi cikal bakal pembahasan kita pada waktu itu. Dan ketika saya memberikan postingan-postingan dan memberikan jawaban terhadap komentar-komentar yang mendukung Hizbullah, lalu saya jawab bahwa Hizbullah di sini adalah pasukan militer yang terbilang sedikit dibanding dengan kekuatan militer Israel. Ya, perhatikan baik-baik. Yang dimana orang-orang menganggap Hizbullah itu adalah pejuang Gaza. Hizbullah pejuang Gaza. Hamas pejuang Gaza. Dan di setiap video saya menyatakan bahwa Hizbullah adalah Rafidah, orang yang menghalalkan darah Sunni, orang yang memiliki visi misi membunuh Sunni, baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Ustaz, apakah benar imam-imam Syiah berkata wajib atas kalian membunuh Sunni walaupun membunuhnya dengan sembunyi-sembunyi? Saya nukilkan riwayat seperti ini, ya, dalam kitab saya Sejarah Berdarah Sekte Syiah. Orang-orang Syiah menukil dari seorang imam mereka bahwasanya hendaknya membunuh orang-orang sunnah, bahwasanya orang-orang Sunni itu darahnya halal dan hartanya halal, dibunuh semampunya, dan mereka lebih hina daripada anjing, lebih hina daripada Yahudi dan Nasrani. Ya, kalau bisa dibunuh, sebaiknya dibunuh dengan sembunyi-sembunyi. Kalau enggak sembunyi-sembunyi enggak apa-apa. Ini
fatwa dari salah seorang ulama mereka atau imam mereka. Syiah Rafidhah Iran. Dan tidak berhenti sampai di situ. Banyak sekali peperangan-peperangan oleh Hizbullah yang mengincar orang-orang Sunni, membantai orang Sunni dari puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu sudah dibantai oleh Hizbullah, Bashar Assad dan Garda Revolusi Iran. Ini sejarah yang kalian tidak akan bisa tutup mata. Tidak akan bisa, karena ini fakta dan ada sejarahnya. Dan orang-orang Sunni di tanah Lebanon sana, di Suriah sana, semua pada tahu. Semua menceritakan dan tidak bisa disembunyikan. Hizbullah hanya tercatat menurut pengamat militer jumlahnya sekitar 15 sampai 30 ribu saja. Hanya 15 sampai 30 ribu saja. Lebih banyak korban yang berjatuhan di Gaza yang sampai lebih dari 50 ribu. Lebih 50 ribu. Saya ulang 2 kali. Lebih sedikit tentara Hizbullah daripada korban yang berjatuhan di Gaza sana. Sedangkan kalau dibanding dengan tentara Israel, jomplang teman-teman. Kekuatan militer dan jumlah tentara Israel berjumlah 170 ribu anggota atau personil. Itu yang aktif. Sedangkan apakah kalian tahu jumlah cadangan militer Israel? Ada sekitar 400 ribu lebih ya cadangan militer yang dimiliki oleh Israel. Jomplang. Ya, berapa kali lipat itu kekuatan militer Israel dengan Hizbullah. Tapi Hizbullah di dalam gerakan yang dianggap sebagai pejuang, katanya pejuang bersama Hamas. Dan perhatikan baik-baik, meskipun saya di sini tidak menuduh Hamas itu Syiah, tapi di balik Hamas ada Syiah, yang dimana semua Syiah ini memiliki akidah yang sama, seperti yang saya sebutkan, bahwa ketika mereka berkuasa, darah-darah kaum Sunni halal bagi mereka, harta kaum Sunni halal bagi mereka. Membunuh kaum Sunni bagi Syiah Rafidhah ibadah. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus paham ya, orang-orang Syiah menganggap Anda semuanya ahli sunnah kafir, dalahnya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham Sunni dihancurin, dibunuh. Dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Emang sudah begitu? Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225 ribu orang Sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Ini bukan main-main ini, gitu kan? Bukan Harry Pras yang bilang. Perlu kalian ingat, teman-teman. Oh, Harry Pras sangat jahat lidahnya. Iya, sudah. Kalian kepada Harry Pras begitu teriak jahat-jahatnya. Tetapi kepada Hussein Gaza yang menyatakan Saudi, negara Arab, mendanai Israel melalui Amerika untuk berperang menghancurkan Gaza, kalian diam-diam saja. Arab Saudi hanya mengirimkan 2 kontainer kain kafan ke Gaza. Kalian diam-diam saja. Fitnahan-fitnahan jahat, fitnahan-fitnahan keji semacam ini, kalian diam. Tetapi ketika Harry Pras di dalam pembahasan Hizbullah menyatakan mereka hanya berpura-pura perang dengan Israel, kalian mengatakan saya jahat. Sebenarnya keberpihakan kalian kepada Syiah atau kepada Sunni. Saya di sini sebagai seorang Muslim yang juga mengamati dan mendapatkan informasi banyak mengenai konflik Timur Tengah, juga memiliki data dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya teriak jahat memfitnah. Saya di sini tidak memfitnah karena saya punya data. Dan perkara pura-pura, perhatikan teman-teman. Dulu ketika pada zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang-orang yang dikatakan pelopor Syiah seperti Abdullah bin Sabah, seperti Abu Lu'lu'ah, mereka ini adalah pelopor-pelopor pemahaman Syiah. Yang dimana seorang Abu Lu'lu'ah yang disanjung-sanjung, dipuji-puji oleh kaum Syiah, yang berhasil menikam Umar bin Khattab, dijuluki apa oleh Syiah? Abu Islam, orang yang paling bertakwa, orang yang mengikuti perintah Nabi, orang yang melaksanakan perintah Nabi, dan lain sebagainya. Dianggap dewa dan kuburannya diagung-agungkan oleh Syiah. Orang Syiah ini. Dan sekarang mereka berpura-pura membantu Gaza di dalam peperangan. Dianggap pejuang, disanjung-sanjung dan lain sebagainya. Dan juga di samping menyanjung-nyanjung Syiah Rafidhah, orang-orang yang simpatis kepada Syiah ini menjelek-jelekan Saudi. Berhasil sekali orang-orang Syiah ini di dalam memanipulasi mata umat. Sehingga apa? Kita perlu ketahui teman-teman, bahwa Syiah Rafidhah itu memiliki visi misi untuk melemahkan negara Arab. Sehingga ketika negara Arab ini lemah, tujuan mereka, visi misi mereka adalah menghancurkan negara Arab itu. Karena membunuh orang Sunni, membunuh Wahabi, berlumuran darah tangan kita dengan darah-darah orang Wahabi, pintu surga akan terketuk baginya. أخذ إسلاحك وقاتل كل وهابي نجس. نعم أنا من أقول لك ومسؤول عن كلامي. كل من يقتل وهابي نجس أو بعثي يده متورطة في الدماء فإن أبواب الجنة ستدق له وتفتح إلى ذلك القاتل الذي إذا استشهد. Ibadah, diingat itu, ibadah mereka itu. Dan apakah kalian tidak tahu ketika saya memberikan paparan-paparan data fakta semacam ini, orang-orang berpikir saya itu memfitnah dan lain sebagainya. Padahal ada datanya, ada faktanya. Dan saya punya narasumbernya. Bagi siapapun yang ingin bertabayun dengan saya mengenai Hamas, Israel, Hizbullah dan lain sebagainya, saya persilahkan. Karena saya juga memiliki informan yang bisa dipertanggungjawabkan dan mereka akan menjelaskan fakta-fakta kepada kalian. Ya, kalian itu hanya mendukung perang. Kalian mendukung perang. Sebagaimana yang diteriakkan oleh Hussein Gaza kemarin, ada baru-baru ini, yang dimana dia ini ketika Harry Pras membeberkan fakta bahwa Arab Saudi tidak
tidak berinvestasi cuma-cuma ke Amerika untuk mendanai tapi berbelanja alat tempur, alat perang. Terus yang kedua, tidak hanya kain kafan, tapi juga logistik, uang, dan visi misi secara diplomatik. Arab Saudi menjumpai semua petinggi-petinggi negara. Tidak terluput juga Iran, yang dimana Arab Saudi meneriakkan di depan para petinggi dunia, kita harus memerdekakan Palestina dengan mendirikan negara Palestina yang ibu kotanya berada di Yerusalem. إننا في المملكة نرفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم كما نشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. Ini yang digaungkan oleh Saudi, teman-teman, ya. Sehingga apa? Tidak boleh ada gangguan dari Israel, dari negara manapun kepada Palestina. Dan ini saya berbicara ada data faktanya. Kalian perlu mengkaji itu. Jangan hanya asal teriak, Harry Pras memfitnah tuduhan-tuduhan kepada pejuang. Pejuang apa? Mulai kapan ada kelompok Syiah menjadi pejuang bagi orang Sunni? Kalian berani menyatakan Saudi mendanai Israel untuk menghancurkan Gaza, dan kalian terima itu dengan sekonyong-konyong. Sedangkan ketika Harry Pras mengatakan orang Syiah seperti Hizbullah dan orang-orang di belakang hanya berpura-pura perang dengan Israel, kalian sakit hati. Ada apa dengan kalian? Ada apa? Saya tidak ada takut-takutnya mau dikatakan jahat begini. Ya, terserah. Tapi sekali lagi, tidak akan pernah Palestina ini merdeka atas campur tangan Rafidhah. Ingat itu. Dari kita menyimak apa yang diucapkan oleh Harry Pras tadi, teman-teman ya, semoga ini menjadi hikmah untuk kita semua. Mungkin saja Ustadz Fakhrul Razi ini belum mengetahui secara detail siapa sebenarnya sosok Hamas tersebut. Anggapan dari Ustadz Fakhrul Razi ini, Hamas tersebut adalah pahlawan bagi Palestina. Jadi Ustadz Fakhrul Razi ini ketika melihat Harry Pras membongkar kedok sosok Hamas ini, akhirnya Ustadz Fakhrul Razi kurang terima dan berujung mengecam Harry Pras, sehingga Ustadz Fakhrul Razi ini menyuruh Harry Pras untuk mengklarifikasi video permintaan maaf. Jadi tanggapan saya dalam video ini, teman-teman ya, semoga saja Ustadz Fakhrul Razi mengetahui seluk-beluk dari sisi gelapnya Hamas ini, agar Ustadz Fakhrul Razi ini tidak terfitnah lah dengan taktik dari Hamas ini. Yang jelas-jelas Hamas ini adalah bagian dari Syiah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.